hidup saya adalah, nah, dalam bahasa lain ada juga yang membedakan antara filsafat dengan falsafah. Falsafah, falsafah hidup, filosofi hidup. Nah, ya sebenarnya sama saja. Sebenarnya sama saja. Itu apa namanya? Objeknya adalah diri kita dan alam semesta ini. Sama dengan filsafat eksistensialis. Filsafat eksistensialis itu memandang eksistensi manusia, diri manusia. Bagaimana diri manusia itu ada. Kemudian ada lagi filsafat rasionalisme, alirannya Rene Descartes. Descartes ini filsafat barat ya. Nah, tentang rasionalisme. Kebenaran itu sumbernya dari rasio, dari akal pikiran manusia. Rasionalisme. Nah, jadi kalau secara rasional itu benar itu ya sudah, itu benar adanya. Nah, saya Rene Descartes itu mencontohkan begini. Nah, banyak contoh ya, banyak contoh tentang rasionalisme. Rasionalisme. Kalau kita melihat rel kereta api, kita lihat dari kejauhan rel kereta api memanjang. Tanpa harus dibuktikan bahwasanya rel kereta api itu tidak akan bertumbukan, pasti lurus sampai ke sana. Itu kita sudah bisa mengatakan berdasarkan rasio rel kereta api itu lurus dan sejajar. Tidak mungkin bertumbukan begini. Itu contoh. Itu filsafat rasionalisme. Dan itu juga mempengaruhi cara berpikir umat Islam juga. Kita bisa lihat bagaimana penentuan bulan Ramadan dan penentuan hari raya Idul Fitri. Nah, yang Muhammadiyah ini menggunakan rasionalisme, menggunakan hitung-hitungan, nggak perlu dibuktikan bahwasanya hilal itu terlihat ataukah tidak. Nah, itu rasionalisme. Nah, beda dengan yang NU hisab rukyat itu, selain rasional itu juga ada empiriknya, empirisme. Nah, aliran empirisme itu filsafat yang mengatakan kebenaran itu ya berdasarkan bukti empiris, tidak hanya sekedar rasio saja. Nah, sehingga seperti di NU itu ya meskipun secara hitung-hitungan itu benar begitu, tapi harus dibuktikan terlihat ataukah tidak. Nah, seperti itu. Dan kembali lagi kepada tadi adanya Sangkan dan lain sebagainya, itu merupakan filsafat-filsafat yang ada di timur. Kalau di Jawa, kalau tadi itu Jawa, kemudian Hindu juga ada lagi filsafat lagi. Kemudian nanti di Cina juga punya filsafat sendiri. Begitu. Jadi seperti itu Mas Dio. Terima kasih Pak.
Oke, baik. Silahkan ada lagi. Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Nah, saya lanjutkan. Nah, kita beralih kepada orang yang beragama dan tidak beragama. Nah, mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, kita tentunya mengetahui bahwa di dunia ini dulu itu ada sistem kapitalis sama sistem komunis, kira-kira begitu. Sistem ekonomi kapitalis sama sistem ekonomi komunis gitu. Dan seringkali ketika bicara sistem ekonomi Islam itu selalu para penjelas ataupun para dosen itu akan selalu membandingkan antara ekonomi Islam dengan kapitalis, dengan sosialis ataupun komunis. Baik, kita lihat kembali kepada cara pandang mereka tentang hidup ini. Kalau yang kapitalis sama Islam itu sama. Kapitalis sama Islam itu sama dalam pengertian kapitalis itu tumbuh dari aliran Protestan, dari ajaran Protestan, aliran Calvinisme. Itu kapitalis. Jadi ada seorang ilmuwan namanya Max Weber itu menulis sebuah buku meneliti mengapa kok orang-orang Protestan itu lebih kaya, lebih sukses daripada orang-orang Katolik. Mengapa kok seperti itu? Ternyata setelah ditelusuri secara sederhana, itu orang-orang Protestan yang kaya-kaya itu kebanyakan atau hampir semuanya itu adalah penggembalanya adalah John Calvin, atau mereka berada di bawah asuhan pendeta John Calvin. John Calvin ini ternyata setelah ditelusuri itu ajarannya adalah mengajarkan bahwa secara sederhana kita itu harus kaya gitu. Kita harus kaya itu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa kita itu anak-anak Tuhan, maka kita itu harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, jangan mengikuti ajaran-ajaran iblis ataupun setan. Ajaran-ajaran Tuhan adalah rajin, pandai, bekerja keras. Tapi kalau ajaran-ajaran setan itu malas, bodoh, dan lain sebagainya yang jelek-jelek gitu. Dan juga dikatakan bahwasanya untuk kita juga tidak tahu nanti setelah meninggal itu masuk surga atau neraka. Nah, sederhananya ajaran yang ada di dalam Kristen Protestan tadi yang kemudian mendorong kapitalisme itu secara sederhana itu sama dengan ajaran di dalam Islam dalam pengertian bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya, ada Tuhan, kemudian bahwasanya manusia itu hidup itu nanti akan diadili di pengadilan akhirat nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Sama itu. Nah, ini berbeda dengan komunisme. Kita dulu yang seperti generasi saya, generasi Pak Muhtar, mungkin generasi Pak Fahri itu tahu bagaimana film-film G30 SPKI itu selalu mengatakan bahwasanya Partai Komunis itu ateis. Yang dibela di dalam Pancasila itu adalah sila kelima saja, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan memang begitu adanya. Jadi komunisme yang dibangun oleh Uni Soviet itu memang ateis. Nah, ini berangkat dari ajarannya Karl Marx. Karl Marx itu menulis buku namanya Das Kapital, judulnya Das Kapital. Jadi Karl Marx itu meneliti, melihat bagaimana para kaum buruh itu dieksploitasi oleh para pengusaha. Dieksploitasi, artinya dipekerjakan dengan sekeras-kerasnya, namun gaji yang diberikan atau upah yang diberikan itu minim. Artinya yang penting hanya untuk bisa makan saja. Nah, kemudian pengusaha ini menjual barang hasil dari yang diproduksi oleh buruhnya itu dengan harga yang tinggi, sehingga dia memperoleh keuntungan yang begitu besar, sehingga para majikan ini, pengusaha ini semakin kaya karena adanya akumulasi modal ini. Nah, bagi Karl Marx ini orang agamanya dulu Yahudi. Karl Marx ini sebuah sistem yang tidak adil. Harusnya barang yang diproduksi oleh kaum buruh ini adalah milik buruh itu sendiri, bukan milik pengusaha. Jadi ini telah terjadi yang namanya alienasi. Jadi mengasingkan barang itu dari buruh. Barang itu harusnya, karena yang membuat buruh, misalnya saya sebagai buruh, saya membuat baju, harusnya baju itu milik saya, karena saya yang membuat. Nah, ini kan ada kaitannya dengan kepemilikan tadi. Karena saya yang membuat, berarti baju itu harusnya menjadi milik saya. Kan tapi itu sepenuhnya menjadi milik pengusaha. Nah, jadi harus ada sebuah kesamaan kedudukan, kesamaan kelas. Makanya Karl Marx ini ingin menghapus kelas sosial. Jadi pada waktu itu ada dua kelas sosial, yaitu kaum berjuis sama proletar. Berjuis itu pengusaha, proletar itu adalah buruh. Nah, bagi Karl Marx kelas sosial ini harus dihapuskan supaya terjadi keadilan. Nah, bagaimana cara menghapuskannya? Cara menghapuskannya adalah dengan memberikan perusahaan-perusahaan besar itu dimiliki oleh negara. Jadi di sini perlu peran negara supaya tidak ada kelas sosial itu tadi. Makanya di dalam sistem ekonomi komunis ini aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi itu dikendalikan oleh negara, sistem komando itu. Nah, jadi dan Karl Marx ini mengatakan bahwasanya agama itu adalah candu. Agama itu sumber konflik. Agama candu. Nah, kenapa? Karena agama itu hanya meninabobokan saja. Orang yang sudah miskin selalu dikatakan, "Dah, enggak apa-apa, miskin, enggak apa-apa, di dunia nanti di akhirat itu akan memperoleh kebahagiaan di sana," kira-kira. Dininabobokan oleh agama. Candu. Nah, contoh lagi kita sering mendengar yang penting sholawatan gitu. Begitu sholawatan itu semua pikiran, semua masalah hilang gitu kan. Nah, itu menjadi candu gitu. Jadi candu kalau ada masalah seperti itu, ada masalah seperti itu candu. Kemudian agama itu sumber konflik. Dia melihat adanya perang salib antara Islam, Kristen dan lain sebagainya. Nah, yang tidak salah juga dengan Karl Marx itu, agama juga bisa menjadi sumber konflik. Ketika orang yang beragama itu selalu ingin menyatakan dirinya yang paling benar, dirinya yang paling punya otoritas dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama, itu nanti menjadi sumber konflik. Misalnya sudah sama-sama Islam, nanti Islam Muhammadiyah apa NU.
Nah, misalnya sudah sama-sama NU. NU nanti dipilah lagi lah, kowe iki apa namanya PKB apa P3 dan lain sebagainya. Yang Muhammadiyah juga sama, akhirnya menjadi sumber konflik. Nah, karena itu di dalam komunis itu kemudian tidak mengakui adanya agama. Maka tidak heran kalau di negara Uni Soviet itu tidak ada tempat ibadah. Tempat ibadah itu dirubuhkan semua. Bahkan orang Islam pun tidak bisa beribadah, orang Kristen tidak bisa beribadah, jadi tidak ada yang beribadah. Nah, bagaimana orang Islam itu tetap ada? Nah, meskipun mereka berada di bawah negara Uni Soviet, orang-orang Islam ini masih tetap beribadah, kan tapi sembunyi-sembunyi. Ya, seperti Bosnia, kemudian apa kemarin itu Uzbekistan yang masuk dalam wilayah Uni Soviet dan lain sebagainya, Kroasia dan lain sebagainya itu, yang mereka itu hanya umat Islamnya, mereka ibadahnya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan untuk ibadah kurban saja mereka tidak dalam bentuk sapi disembelih, tapi kemudian dibentukkan dalam bentuk kayak sedekah, itu memberikan uang kepada fakir miskin, itu diubah seperti itu. Nah, oke. Poinnya adalah sistem ekonomi itu berangkat dari filosofi yang dipegang. Filosofi ataupun pandangan hidup ataupun apa namanya ideologi yang dipegang. Kalau yang komunis tadi memiliki pandangan bahwasanya mereka mengikuti aliran filsafat materialisme. Jadi tubuh manusia itu materi. Manusia bisa hidup ya dari makan, harus makan dulu karena manusia membutuhkan asupan makanan, materi itu. Tubuh kita ini kan materi, mulai dari kulit, kemudian apa namanya kulit, aliran darah, saraf, tulang, itu semuanya materi. Sehingga yang diperlukan oleh manusia itu adalah materi, bukan agama. Agama itu sumber konflik, ya, kira-kira begitu. Makanya di dalam komunisme itu ya tidak ada namanya agama. Yang penting materinya terpenuhi. Nah, itu. Nah, ini komunis. Nah, ini beda dengan kapitalis. Kalau kapitalis mereka beragama. Saya pernah bertanya pada seorang guru besar. Nah, dulu waktu S1 saya masih S1. Orang Amerika, guru besar dari Amerika, namanya Profesor Linda. Waktu itu dia menjadi visiting profesor di YN Wali Songo. Saya tanya, apakah di Amerika itu orang itu beragama? Mereka beragama, tapi agama itu menjadi sesuatu yang privat. Nah, kemudian saya cerita, tapi saya kaget, Prof. Saya pernah berjumpa dengan orang Rusia itu, dia katakan dia tidak percaya pada Tuhan. Ya pakai bahasa Inggris tuh karena dia orang Amerika. Nah, dia jelaskan bahwasanya di Amerika semuanya beragama. Kami beragama. Kalau Uni Soviet, Rusia itu mereka memang tidak beragama. Nah, jadi kapitalis itu beragama. Beda dengan negara-negara kapitalis itu beragama. Beda dengan negara komunis yang di Uni Soviet itu memang tidak beragama karena memang berangkat dari tadi filsafat yang dibangun oleh Karl Marx tadi, materialisme. Agama itu sumber konflik dan lain sebagainya. Nah, itu menjadikan sebuah sistem namanya sistem ekonomi komunis yang kapitalis itu berangkat dari agama. Nah, seperti itu. Nah, tapi komunis sekarang itu sudah hancur, yang di Uni Soviet itu sudah hancur. Nah, kemudian yang masih ada itu adalah di Korea Utara, itu komunis. Nah, kemudian Cina itu dulunya komunis, sekarang juga masih, tapi Cina itu masih beragama. Kalau Cina itu memang agak berbeda dengan yang Uni Soviet. Nah, poin saya tadi,
sistem ekonomi itu berangkat dari ideologi ataupun berangkat dari falsafah itu pandangan hidup suatu bangsa. Kayak Indonesia itu pandangan hidupnya adalah Pancasila. Maka sistem ekonominya adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila. Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan seterusnya. Nah, sistem itu juga mempengaruhi tentang kepemilikan. Pengaruhi kepemilikan. Nah, yang komunis tadi, yang tidak percaya adanya Tuhan, karena dia ateis tadi itu, dan yang dibutuhkan manusia itu sebenarnya adalah kebutuhan materinya, maka manusia itu tidak perlu memiliki hak milik pribadi atas properti-properti yang ada. Sehingga tanah itu menjadi milik negara, pabrik-pabrik itu menjadi milik negara. Orang itu cukup bekerja saja, ya nanti tiap bulan dia cukup terima hasilnya dari hasil pekerjaan itu. Gitu. Nah, seperti itu yang komunis. Nah, ini berbeda dengan yang beragama tadi, baik kapitalis maupun Islam itu. Kapitalis yang berangkat dari Protestan tadi, karena mereka beragama, baik agamanya Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Yang jelas itu berangkatnya dari kaum Protestan tadi. Sebagaimana tulisannya siapa? Max Weber itu. Bahwasanya di dalam agama Kristen sama Islam kan sama. Sama dalam pengertian manusia itu dimintai pertanggungjawaban secara individu. Ya kan? Dimintai pertanggungjawaban secara individu, bukan kelompok. Nah, kita sering mendengar para kiai itu selalu berceramah bahwasanya kamu kalau punya harta harus hati-hati. Nanti di akhirat kamu pasti akan ditanyakan hartamu dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Kemudian nanti kamu di akhirat nanti akan ditanya mulutmu kamu gunakan untuk apa, tanganmu kamu gunakan untuk apa, anggota tubuhmu kamu gunakan untuk apa. Dan anggota tubuhmu itu nanti bisa bicara. Itu pertanggungjawabannya individu. Ada masuk surga, ada masuk neraka. Sama dengan yang kapitalis tadi, yang berangkat dari agama, ya, setidaknya dari agama Kristen tadi, kapitalisme, itu individu. Maka mereka ketika mendirikan sebuah negara, orang Kristen Protestan dan orang Yahudi itu, mendirikan sebuah negara, mereka mengakui adanya hak milik individu. Karena semuanya dipertanggungjawabkan secara individu. Sama dengan Islam juga, itu juga mengakui adanya hak milik individu. Jadi orang itu ketika bekerja menghasilkan panen padi, ya padi itu menjadi hak miliknya karena dia sudah bekerja dan itu merupakan hasil keringatnya, maka itu menjadi milik individu dia. Makanya baik di kapitalis maupun di Islam itu seorang individu itu boleh memiliki tanah secara individu. Nah, seperti itu. Beda dengan yang tadi komunis tadi itu. Jadi itu berangkat, semuanya berangkat dari falsafah hidup tadi itu. Gitu. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau berkomentar? Baik, saya lanjutkan. Nah, kepemilikan individu di dalam Islam kalau kita lihat sejarahnya, nah itu juga diatur terkait antara tanah yang terkena zakat dan tanah yang terkena kharaj itu diatur. Tanah yang terkena zakat itu tidak punya kewajiban membayar kharaj, tanah yang terkena kharaj tidak punya kewajiban membayar zakat.
Kharaj itu apa? Kharaj itu adalah pajak. Pajak tanah yang dikenakan kepada orang yang menguasai tanah kharaj. Kharaj itu pajaknya besar, bisa 30 sampai 60%. Sementara zakat itu cuman 5 sampai 10%. Nah, itu tanggung jawabnya adalah individu. Nah, jadi maka di dalam Islam itu ya individu itu sangat diakui, kalau dalam komunis tidak, kalau di dalam kapitalis individu juga diakui gitu. Nah, baik, saya kira sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan diskusi ini. Oh iya, saya absen dulu ya. Nur Istiqomah. Hadir, Pak. Pak Mukhtar Ali Ahmadi. Desi Adela. Hadiroh. Ya, Ikin. Hadir. Aditya Darmawan. Hadir, Pak. Nok Silvi Rahmawati. Hadiroh. Awaludin Taufik. Hadirin. Zahiratul Wirda. Dio Samudra. Hadir, Pak. Muhammad Nur Ikhwan. Hatma Aura Rahma. Hadiroh, Pak. Zahratul Jannah. Hadiroh. Eka Lutfiana. Hadiroh, Pak. Inna Kharidatul Bahiyah. Hadiroh, Pak. Mutmainnatun Mufidah. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Teguh Triyono. Parniati. Hadir, Pak. Fahri Safagutan. Hadir, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.